Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong tidak akan pernah meninggikan derajatnya. Karena sungguhnya kesombongan adalah lambang kerapuhan. Apakah sombong karena jabatan? Sombong karena harta? Sombong karena paras? Sombong karena ilmu? Atau sombong karena apapun? Maka semakin memuncak kesombongan seseorang, pertanda semakin dekat keruntuhan dan kehinaannya. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel yang kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN Matematika jenjang SMP untuk materi himpunan, yang pada episode kali ini kita akan fokus membahas soal-soal pemecahan masalah terkait himpunan. Selengkapnya mari kita ikuti sajiannya. Namun jangan lupa subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya jika belum. Kemudian like, komen yang positif dan bagikan di media sosial kalian agar orang lain bisa merasakan manfaat video ini. Mudah-mudahan dengan cara demikian menjadi bagian dari amal soleh kita. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan soal prediksi ujian sekolah USBN Matematika jenjang SMP volume 21, materi seputar himpunan untuk pemecahan masalah sehari-hari. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Yang pertama, soal nomor 12.7. Dalam suatu kelas tercatat 22 siswa gemar matematika, 24 siswa gemar bahasa Inggris, 15 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak menyukai keduanya. Jumlah siswa dalam kelas itu adalah ... Penyelesaian. Kita gunakan bantuan diagram Venn untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang gemar matematika kita gambarkan dengan kurva M, dan yang gemar bahasa Inggris kita gambarkan dengan kurva B yang berpotongan dengan kurva M karena ada yang gemar keduanya. Irisan dari kedua kurva ini adalah untuk mengisikan banyak siswa yang gemar keduanya. Di sini sudah kita beri warna merah. Mengisi diagram Venn selalu kita upayakan dari daerah irisan atau daerah persekutuan kedua kurva. 15 kita masukkan. Kemudian kita isi daerah M di luar irisan. Artinya yang gemar matematika tetapi tidak gemar bahasa Inggris. Yang gemar matematika ada 22 siswa. 22 siswa ini bukan murni gemar matematika saja, tetapi
dari 22 siswa ini 15 diantaranya di samping mereka gemar matematika juga gemar bahasa Inggris. Sehingga yang gemar matematika tetapi tidak gemar bahasa Inggris atau hanya gemar matematika saja adalah 22 siswa dikurangi 15. Kita tulis di dalam kurva M di luar irisan, yaitu 7. 22 dikurangi 15 adalah 7. Kemudian di sini adalah daerah kurva B di luar irisan. Artinya untuk siswa yang gemar bahasa Inggris tetapi tidak gemar matematika. Yang gemar bahasa Inggris adalah 24 siswa, dikurangi yang gemar keduanya 15, maka yang hanya gemar bahasa Inggris adalah 9 siswa. Berikutnya ada 5 siswa yang tidak menyukai keduanya, artinya tidak menyukai matematika dan tidak menyukai bahasa Inggris. Dia kita tempatkan di luar kedua kurva. Nah, kita tulis di sini. Nah, setelah tergambar seperti ini, kita dengan mudah bisa menghitung jumlah siswa keseluruhan, yaitu terdistribusi dalam 4 kelompok ini. Maka kita jumlahkan, yaitu 7 ditambah 15 ditambah 9 ditambah 5 sama dengan 36 orang. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan. Soal yang kedua, nomor 12.8. Di suatu posyandu terdata 35 balita. Dari data tersebut, 28 balita telah diimunisasi polio, 23 balita telah diimunisasi campak, dan 19 balita telah diimunisasi keduanya. Banyak balita yang belum diimunisasi polio maupun campak adalah titik. Penyelesaian. Kita gambar diagram Venn-nya. S untuk seluruh balita. P adalah kurva untuk balita yang sudah diimunisasi polio. C adalah balita yang sudah diimunisasi campak. Kita isikan dari balita yang sudah diimunisasi keduanya, yaitu 19 balita, kita tuliskan di daerah irisan. Kemudian yang sudah diimunisasi polio tetapi belum diimunisasi campak, berarti 28 dikurangi 19. Hasilnya 9 balita. Kemudian di sini adalah balita yang sudah diimunisasi campak tetapi belum diimunisasi polio. 23 dikurangi 19, 4 balita. Yang ditanyakan adalah banyak balita yang belum diimunisasi polio maupun campak. Kita misalkan yang belum diimunisasi polio maupun campak adalah X, maka X kita tulis di luar kurva P maupun C. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari data ini bahwa jumlah balita 35 balita itu terdistribusi dalam 4 daerah pada kurva. Ini kita jumlahkan semuanya, hasilnya harus sama dengan 35, yaitu 9 ditambah 19 ditambah 4 ditambah X, hasilnya sama dengan 35. Ekivalen dengan 32 ditambah X sama dengan 35. Maka X sama dengan 35 dikurangi 32 sama dengan 3. Artinya bahwa banyak balita
yang belum diimunisasi polio maupun campak adalah 3 balita. Jawaban yang benar adalah B. Berikutnya, soal nomor 12.9. Warga Kelurahan Damai mengadakan kerja bakti. Dari 120 orang yang ikut kerja bakti, 90 orang membawa cangkul dan 48 orang membawa cangkul dan sapu lidi. Banyak warga yang hanya membawa sapu lidi adalah titik. Penyelesaian, kita gambar diagram Venn-nya. C adalah untuk warga yang membawa cangkul dan L adalah untuk warga yang membawa sapu lidi. Kita isi daerah persekutuan yaitu banyak warga yang membawa cangkul sekaligus membawa sapu lidi yang kita beri warna merah 48. Kemudian yang hanya membawa cangkul berarti dari 90 warga yang membawa cangkul, kita kurangi 48 orang yang membawa cangkul dan sapu lidi, kita dapatkan yaitu 42 orang. Berikutnya, ini adalah daerah untuk orang yang hanya membawa sapu lidi. Kita misalkan X orang, maka kita tulis di sini dengan variabel X. Kemudian dari 120 orang warga ini terdistribusi dalam 3 daerah. Kita jumlahkan semuanya, jumlahnya harus sama dengan 120. 42 ditambah 48 ditambah X sama dengan 120, ekivalen dengan 90 ditambah X sama dengan 120, maka X sama dengan 120 dikurangi 90 sama dengan 30. X adalah banyak warga yang hanya membawa sapu lidi saja, yaitu 30 orang. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan. Soal nomor 12.10. Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah titik. Penyelesaian. Kita gambar diagram Venn-nya. Kita isi daerah persekutuan yaitu peserta yang mengikuti lomba puisi sekaligus mengikuti lomba cerpen sebanyak 12 orang. Kemudian peserta yang mengikuti lomba puisi adalah 23 orang. Dari 23 orang itu 12 diantaranya di samping ikut lomba puisi juga ikut lomba cerpen. Sehingga yang hanya ikut lomba puisi adalah 23 dikurangi 12, hasilnya 11 orang. Kita tulis di sini. Sedangkan daerah ini adalah daerah yang hanya ikut lomba cerpen saja. Kita misalkan yang hanya ikut lomba cerpen X. Kita tulis. Oke, kita baca data pada diagram Venn bahwa dari 40 peserta yang ikut lomba terdistribusi dalam 3 kelompok. Maka kita jumlahkan ke 3 kelompok ini, jumlahnya harus sama dengan 40. Kita tulis 11 ditambah 12 ditambah X sama dengan 40. Ekivalen dengan 23 ditambah X sama dengan 40.
Maka X adalah 40 dikurangi 23, hasilnya 17. Telah kita dapatkan nilai X sama dengan 17. Sedangkan X adalah peserta yang hanya ikut lomba cerpen. Yang ditanyakan banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Diagram Venn-nya adalah kurva C. Perhatikan, kurva C terbagi menjadi dua daerah, yaitu daerah irisan dan daerah yang bukan irisan. Daerah irisannya 12, yang bukan irisan 17. 12 ini adalah yang ikut lomba cerpen sekaligus ikut lomba puisi. Sedangkan yang 17 ini tadi yang hanya ikut lomba cerpen. Sehingga total yang ikut lomba cerpen adalah 12 ditambah X, yang mana X-nya 17. 12 ditambah 17 adalah 29 orang. Nah, bagaimana? Paham? Paham ya? Ya. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya nomor 12.11. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Diperoleh data 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol, 25 siswa pernah berkunjung ke Taman Mini. Jika 10 siswa belum pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini, maka banyak siswa yang pernah berkunjung ke Ancol dan Taman Mini adalah titik. Penyelesaian cara 1. Kita gambar diagram Venn-nya dengan memisalkan terlebih dahulu yang sudah berkunjung di keduanya, yaitu sudah berkunjung di Ancol sekaligus sudah berkunjung di Taman Mini. Kenapa harus kita misalkan terlebih dahulu? Karena ketika kita mengisi diagram Venn harus kita mulai dari daerah irisan, artinya yang sudah mengunjungi keduanya. Untuk Ancol kita gambarkan kurva A dan Taman Mini kurva T. Mengisi diagram Venn, kita mulai dari daerah irisan, yaitu yang telah mengunjungi keduanya. Kita misalkan X siswa, maka kita tulis di sini X. Berikutnya, yang sudah mengunjungi Ancol tetapi belum pernah mengunjungi Taman Mini. Yang sudah mengunjungi Ancol 30 siswa. Dari 30 siswa ini, X siswa telah mengunjungi Taman Mini, sehingga yang baru mengunjungi Ancol saja adalah 30 siswa dikurangi X siswa yang sudah mengunjungi Taman Mini. Kita tulis 30 dikurangi X. Kemudian untuk yang sudah mengunjungi Taman Mini tetapi belum mengunjungi Ancol, maka kita tulis 25 dikurangi X. 10 siswa belum pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini. Kita tulis di luar kedua kurva. Nah, di sini 40 siswa terdistribusi dalam 4 kelompok atau 4 daerah pada diagram Venn, sehingga kita jumlahkan harus sama dengan 40. 30 ditambah 25 ditambah 10 adalah 65. Kemudian min X ditambah X adalah 0. Dikurangi X berarti masih min X. 65 dikurangi X sama dengan 40. Min X kita pindah ke ruas kanan. 40 kita pindah ke ruas kiri. Menjadi 60 dikurangi 40 sama dengan X. Min X pindah ruas menjadi positif. 40 pindah ruas menjadi min. Hasilnya X sama dengan 25. Pertanyaannya adalah
banyak siswa yang pernah berkunjung ke Ancol dan Taman Mini yang kita misalkan X tadi. Dengan demikian, banyak siswa yang telah mengunjungi kedua tempat itu adalah 25 siswa. Atau kalau dengan menggunakan persamaan seperti ini dipandang terlalu lama, ingin lebih cepat, bisa dengan cara main tembak. Diagram Venn-nya sama, hanya untuk mendapatkan nilai X main tembak. Bagaimana cara main tembak? Telah diketahui jumlah seluruh siswa dalam kelas itu adalah 40. Untuk mendapatkan nilai X, yaitu banyak siswa yang sudah mengunjungi keduanya, adalah bilangan-bilangan selain X yang sudah kita tulis di dalam kurva ini semuanya kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan jumlah seluruh siswa. Nah, seperti ini. X sama dengan dalam kurung 30 ditambah 25 ditambah 10. Kita ambil dari sini. Dikurangi jumlah seluruh siswa. Kita dapatkan bentuk yang ekivalen. X sama dengan 65 dikurangi 40. Hasilnya sama dengan 25. Nah, sama kan dengan cara satu? Tapi perlu saya garis bawahi bahwa untuk mendapatkan nilai X dengan cara seperti ini ketika X itu berada di daerah irisan. Semua bilangan selain variabel X kita jumlahkan, kemudian dikurangi jumlah siswa seluruhnya. Jawaban yang benar adalah D. Soal terakhir, soal nomor 12.12. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 36 siswa, diperoleh data 25 siswa ikut ekstra voli, 18 siswa ikut ekstra basket, dan 8 siswa ikut ekstra keduanya. Banyak siswa yang ikut ekstra voli, tetapi tidak ikut basket adalah titik. Penyelesaian, kita misalkan yang ikut ekstra keduanya adalah X karena belum diketahui. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya. V kurva untuk voli dan B kurva untuk basket. Seperti contoh nomor 12.11, nilai X kita isikan di daerah irisan. Kemudian yang hanya ikut voli berarti 25 siswa itu kita kurangi dengan X. Dan yang hanya ikut basket adalah 18 dikurangi X. Yang tidak ikut keduanya 8 siswa di luar kedua kurva. Jadi pengisian diagram Venn-nya caranya sama persis dengan contoh 12.11. Hanya bedanya adalah daerah yang ditanyakan. Setelah kita isi diagram Venn, maka kita tentukan nilai X. Kita langsung menggunakan cara 2 saja yang biar cepat ya. Main tembak tadi. Maka X bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan semua bilangan yang sudah kita data pada kurva selain variabel X, kita kurangi dengan jumlah siswa yaitu 36. X sama dengan 51 dikurangi 36, hasilnya 15. Maka kalau yang ditanyakan adalah banyak siswa yang ikut ekstra voli tetapi tidak ikut ekstra basket, kita lihat pada kurva di sini. Nah, dalam bentuk aljabar 25 dikurangi X. X-nya sudah kita dapatkan 15. Ya tinggal 25 kita kurangi 15. Ada 10 siswa. Jawaban yang benar adalah B. Bagaimana? Paham ya? Dan asik ya? Ya, kalau belajar didasari dengan rasa butuh dan cinta serta ikhlas, maka tidak terasa. Ternyata 6 soal sudah kita bahas dan begitu mengasihkan. Oke, demikian.
demikian sajian kita untuk pembahasan soal-soal pemecahan masalah terkait himpunan, dan berakhirnya pembahasan kita episode kali ini. Maka kita akhiri sampai di sini dan sampai berjumpa kembali untuk pembahasan soal-soal materi yang lain pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.